Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Oke, kita lanjutkan ngaji hadis Riyadhus Shalihin untuk syarahnya ya. Masih hadis yang pertama tentang niat. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat, dalam pandangan para ulama itu menjadi hadis yang sangat penting, sangat agung ya, sangat agung. Sehingga dikatakan sebagai sulusul Islam, ada yang mengikut rubul Islam. Kenapa? Karena posisi niat seperti kemarin sudah saya wali punya peran yang sangat penting untuk menentukan apakah sebuah perbuatan itu nanti punya nilai itu punya hasil ya, punya manfaat, punya akibat yang bisa kita manfaatkan, kita peroleh apa tidak. Jadi piro ganjaran, piro kemanfaatan yang bisa kita peroleh itu akan ditentukan dari niat, motivasi. Ini dikatakan oleh sebagian imam itu, innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim. Innama yu'tan, saat temani bakal diberi sebuah nasu menungso dalam amal perbuatannya itu ala qadri niyatihim, berdasarkan kadar ya, ukuran dari niat yang dia lakukan. Nah, kita dalam hal niat itu hanya bisa memahami adanya tanda-tanda, namanya indikator, ada alamat yang ikhlas dan tidak ikhlas. Tapi kepastian terkait dengan apakah niatnya itu baik apa tidak, ikhlas apa tidak, untuk agama atau untuk yang lain, untuk Allah, ya ridha Allah atau yang lain, yang tahu itu hanya Gusti Allah. Sehingga keikhlasan itu sesuatu yang sangat tersembunyi, yang ngerti itu hanya Gusti Allah. Malaikat pun dia tidak diberikan kapasitas untuk memberikan nilai terkait dengan keikhlasan dari seseorang dalam beramal. Jadi gampangnya kalau malaikat ya normatif. Normatif itu fikih ya, yang terlihat dalam hal syarat rukun. Kalau kita sholat sudah memenuhi syarat rukunnya ya, malaikat mencatatnya bagus, sudah baik, adabnya bagus, baik gitu ya. Tapi apakah lalu seseorang ketika melakukan sholat yang dikatakan secara lahir itu baik, itu niatnya bener apa ora, ikhlas apa ora, karena Allah atau karena yang lain, maka yang tahu hanya Gusti Allah itu. Nah, niat itu yang menentukan tadi ini. Kita bisa layak mendapatkan ganjaran biro, imbalan berapa. Innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim. Makanya apa ya, akibat dari keyakinan dan pemahaman seperti ini, seseorang itu tidak boleh menjustifikasi seseorang.
justifikasi itu menghakimi ya. Kalau lihat, karena yang bisa kita lihat hanya fakta lahir ya. Yang namanya asrar, namanya hati, namanya niat, itu bukan lagi wilayah kita gitu. Sesuatu yang betul-betul hanya Gusti Allah yang ngerti itu. Ya, kalau nanti dalam hadis berikutnya, bagaimana ada seorang yang meninggal di kalangan sahabat saat itu, lalu kemudian diiringkan dengan begitu banyak orang, dimuliakan begitu, lalu kemudian ada seorang ibu yang menggendong bayinya. Bayi ini diberikan kelebihan oleh Gusti Allah, bisa ngomong. Dia ngomong kepada ibunya, gampangan ibu, saya berdoa kepada Allah semoga nanti ya, ibunya yang ngomong. Oh, itu orang bagus ya pada anaknya. Jadi yang ngomong itu ibunya. Ini ditutup wong akeh sing tutup wong akeh dan seterusnya. Nah, anaknya itu berbalik ngomongannya. Semoga nanti saya tidak seperti mayit yang sedang diantarkan itu. Ya. Sebaliknya, ketika ada lagi mayit yang kelewat, yang sepertinya biasa-biasa, ibunya mendoa, semoga aku gak kayak gini yang mati. Itu dia berbalik ngomongnya. Ya Allah, jadikanlah kalau saya mati itu seperti mayit yang ini. Ya, itu karena Gusti Allah memberikan kelebihan pada yang anak kecil yang mungkin diberitahu melalui anak kecil itu. Artinya justifikasi dengan rasio dan hitungan akal kita sebagai wong yang memang lazim, ya wajar untuk memberikan penilaian itu belum tentu benar, belum tentu apa? Nah, sehingga kita tidak boleh menjustifikasi, oh wong iki ketoke ini itu tidak boleh. Sama dengan orang yang mati syahid. Nabi itu pernah ketika perang, lalu kemudian melihat ada sahabat yang mati syahid, yang perangnya itu luar biasa lah itu. Dia sangat semangat, dia banyak membunuh lawan, dia banyak di depan gitu, semangat. Terus ada sahabat yang langsung menjustifikasi itu, menghakimi. Enak ya, dia mati syahid, dia mesti masuk surga, mati di dalam peperangan dan mati syahid. Nabi lalu menjawab, ya cok ngono, kita tidak tahu dia perang itu niati karena apa. Ya, itu sampai di situ Nabi itu. Kita tidak tahu ya, muga-muga wae. Kalimatnya itu begitu, muga-muga wae dia betul-betul mati dalam keadaan syahid itu. Ini cerita kok ini. Ya, cerita itu mau. Orang yang mati itu loh, Nabi menjawabnya begitu. Artinya apa sih? Apa artinya? Tidak boleh Pak. Menjas baik itu baik, mengatakan baik. Ya kalau baik kita lebih mendoakan, ya. Tidak boleh menjustifikasi muga-muga oh iki apik. Itu sebenarnya itu lahiriah. Kalau doa itu kan pasti bener kan, namanya doa minta ya. Tapi menjustifikasi orang itu tidak boleh. Itu karena hanya wilayah Gusti Allah itu. Kenapa? Karena sudah justifikasi urusan akhirat itu betul-betul hanya otoritasnya Gusti Allah. Malaikat pun sekali lagi tidak boleh. Karena kita hanya melihat orang itu tentu dari pertimbangan yang sifatnya lahiriah, faktual. Jadi kita ini nahkumu bidzawahir, tapi Allah a'lamu bis-sarair. Kita ini hanya sebatas menghukumi apa yang muncul di permukaan, itu namanya faktual. Hakim pun juga begitu. Dalam proses pengadilan, hakim hanya memutuskan apa yang dia yakini, yakin itu berdasarkan fakta, gitu ya. Kecuali kalau hakimnya manipulasi, itu beda lagi, paham ya? Dia kalau merah ya katakan dia merah, gitu. Kalau dia hijau itu namanya fakta. Kalau hakim manipulasi kan enggak, hijau lalu mau dikatakan, oh itu bukan hijau itu gini, gitu. Padahal dia tahu seperti itu, gitu ya. Mestinya dia tahu bahwa ini ada sesuatu yang sifatnya A, lalu dia memaksakan B, itu baru manipulatif ya. Artinya pasti dianya yang tahu salah. Karena dia punya otoritas. Tapi nggak bisa disalahkan juga hakimnya oleh yang lain. Gusti Allah tapi kan ngerti. Makanya kalaupun tuh dia salah, asal berdasarkan fakta dan dia tidak menulis fakta itu tidak apa-apa hakim itu. Bahkan dia dapat pahala, pasien tetap.
Kan tidak tahu juga. Yang mereka kata Nabi pun kan bilang begitu. Saya tidak tahu loh ya, ketika ada proses orang yang mengajukan gugatan ke Nabi untuk diadili itu, saya akan memutuskan berdasarkan apa yang saya lihat. Mungkin bisa jadi Anda yang mestinya benar, tapi karena tidak ada bukti yang cukup, lalu saya mengalahkan yang mestinya benar, yang saya menangkan yang salah, itu bukan salah saya. Gampangannya begitu. Tapi ingat, kalau kamu memaksakan, mestinya kamu salah kok kamu membawa pembuktian yang supaya kamu benar apa sing kamu mestinya salah, kamu seperti membawa bara api. Nah, itu maksudnya apa? Nabi itu hanya sebatas tetap Nabi sekalipun. Meskipun Nabi bisa berdoa, ya Allah ini yang, tapi itu kan bukan sesuatu yang sifatnya syariat. Karena semua yang dilakukan Nabi akan jadi syariat, ya. Kan tidak bisa. Makanya fakta, berdasarkan fakta itu kalau hukum. Nah, menjustifikasi orang tidak boleh karena sesuatu yang kita lihat lahiriahnya tetap substansi batinnya yang menentukan adalah Gusti Allah itu. Kita paling banter ada indikator orang yang ikhlas. Nanti di bawah ada penjelasan indikasi atau alamat yang bisa kita lihat dari orang yang punya keikhlasan di dalam beramal itu. Itu yang dimaksudkan dengan hadis tadi ini apa? Innamal a'malu ini. Nah, indikator atau apa indikator itu? Ya, ciri-ciri atau tanda alamatnya lah gitu ya. Alamatnya wong ikhlas itu siji antara dzam dan madh itu sama. Mari mungkin saya jelaskan apa belumnya. Al-madh wa dzam itu sawa. Madh itu artinya dipuji, kayak apresiasi, diberikan penghargaan, atau dia dicaci maki, bahkan dilokno, dikritik. Bagi orang ikhlas itu bodoh. Sawaun fil madhi wa dzam. Yang kedua, dia tidak melihat sesuatu yang dia lakukan ikhlas itu lalu dia tidak mengatakan aku ikhlas, tidak begitu. Wong nek ngomong ikhlas, dia melihat ada keikhlasan di dalam dunia ikhlas, cuma tidak ikhlas. Makanya harus ikhlas yang harus diikhlaskan lagi. Gitu ya. Ada istighfar yang harus diistighfari. Istilahnya begitu. Jadi terkadang kita tidak hanya meminta ampunan dari sesuatu yang bersifat buruk, tapi kebaikan yang kita lakukan pun terkadang harus kita istighfari. Sama dengan itu. Orang ketika beramal lalu melihat dirinya ikhlas, sesungguhnya dia belum ikhlas itu. Ikhlas itu ketika dia sudah tidak tahu lagi aku mau ikhlas apa ora, pokoknya aku niat nglakoni iki karena perintah Gusti Allah. Makanya yang tertinggi itu tentu ketika dia beramal dia tidak tahu lagi, karena yang menggerakkan bisa ikhlas apa? Gusti Allah juga. Yang melakukan amal kita bisa bergerak sama Gusti Allah intinya. Kalau dia masih merasa melihat amalnya di dalam amal, bahwa dia masih bisa berbuat, iki aku perbuatan, masih ada akunya, pokoknya masih ada akunya, itu berarti sesungguhnya belum sepenuhnya ikhlas karena Gusti Allah, meskipun itu boleh secara fikih. Paham ya? Orang tidak ikhlas itu bukan berarti tidak diterima, enggak. Itu tidak menjadi indikator diterima oleh Gusti Allah mungkin, paham ya? Artinya sah, pada tingkat sah loh ya. Kamu sholat tidak ikhlas, sah sholatmu. Tapi nek diri Gusti Allah itu orang ikhlas karena Allah, ya kalau ganjaran. Gitu ya. Jadi ikhlas itu tidak menjadi syarat sah atau tidak sah, tapi menjadi syarat yang terkait dengan layak dikasih ganjaran, diterima, dikasih ganjaran berarti diterima, makbul apa tidak di depan Allah itu. Nah, sing ngurus apa? Sing ngurus siapa? Gusti Allah. Kita hanya memenuhi persyaratan. Nek gak memenuhi syaratnya pasti tidak sah, gak diterima. Gitu loh ya. Salatnya kok gak ono Fatihah, ya mesti gak diterima. Salatnya kok gak ono ruku'e, mesti gak diterima. Jadi ukurannya untuk bisa diterima makbul itu satu ya. Lewatnya apa?
Sah dulu. Sah itu ukurannya apa? Memenuhi apa syarat? Mata tawaffaru fi ya syurut wal arkan, yang memenuhi syarat rukun. Oke. Setelah memenuhi syarat rukun, statusnya apa? Sah. Oke. Sah itu masih dipertanyakan antara makbul apa tidak? Kapan dia makbul? Menurut ilmu, makbul itu apa? Menurut syariat apa? Harus ikhlas. Harus apa? Ikhlas. Bahwa dia melakukan itu karena Allah. Satu, diwujudkan niat itu terlebih dahulu. Niat, karena itu pernyataan. Lalu yang kedua, di dalam hati betul-betul niat itu didorong bahwa itu adalah karena Allah itu. Ya. Tapi kalau kebalikannya, maka amal itu mardudun, ditolak. Artinya tidak diterima di depan Allah, tapi sah secara hukum. Ya sama dengan khusyuk. Khusyuk itu memperkuat terhadap keikhlasan itu. Jadi wong ikhlas pada ikhlas, yang nggak khusyuk, ya tentu ikhlas yang khusyuk itu akan terkait dengan kualitas dari penerimaan itu. Jadi ibaratnya kan loh ya, dilogikakan. Apa mesti jeruk itu mesti legi? Ya kan nggak gitu ya. Apa mesti semangka itu mesti bisa dipangan? Kadang nggak kan? Wapi gitu ya. Bareng dibuka bosok, atau bosok separuh, atau bosok seperempat. Itu kayak ngono gue lah. Nah, fikih itu luarnya saja. Anda melihat beli kan nggak mungkin harus dibelek, itu kan nggak mungkin. Ya, kayak kiri ya. Cuman nek ora api, kamu nggak balik mana, gitu kan, gitu saja. Kamu akan geremeng, marah-marah. Sing roh jerone kuwi Gusti Allah tok. Jerone hati itu. Makanya tidak boleh merasa baik, itu tidak boleh. Apa mana ngelokno wong elek juga tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Mengelola terhadap niat dan hati itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Kekuatannya tadi di sana. Satu, ciri wong ikhlas itu dia tidak akan peduli, tidak ada lagi apa cuek gampangannya antara dzam dan madh itu sama, sawaun fi amali, amalnya itu. Yang kedua, dia tidak lagi berharap apapun bahwa yang dia lakukan itu ya karena perintah Allah, ya sudah. Golek ridha nih Gusti Allah. Udah itu. Itu ikhlas yang tertinggi. Anda kalau masih beramal dengan barter itu sebenarnya belum terlalu ikhlas. Itu adalah riya sesungguhnya. Kamu amal aku supaya itu ganjaran. Boleh, sah. Ya, boleh, itu nggak berdosa. Tapi itu amal sing cek kebangetan. Ya, masih transaksional. Belum pada tingkat ikhlas yang tinggi. Makanya seperti Rabi'ah itulah. Pada tingkat tertentu dia tidak berharap apapun. Ya pokoknya saya ngamal karena perintahmu, ya Allah, aku gak peduli. Ono swarga aku ya ora penting, orang neraka ya gak penting. Kalau masuk swarga itu karena kehendakmu, alhamdulillah. Kalau masuk neraka sekalipun karena kehendakmu juga alhamdulillah. Tapi kan gak mungkin gampangannya di balik itu kan gak mungkin kalau ridhomu itu aku walaupun neraka. Tapi kan kamu gak berani doa begitu. Kamu gak berani berdoa begitu, ya Allah, pasrah gitu loh ya. Paling bener kayak Ibu Nawas itu ya. Aku ora kuat nang neraka ya Allah, tapi nek swarga jane ora pantes. Ya wis gak apa-apa lah lebokno ae ya. Pon swarga wae. Iku jalan tengahnya Ibu Nawas itu ya. Ngomong ora pantes mlebu swarga, tapi mlebu neraka ya ora kuat. Iku akal-akalane Ibu Nawas ya. Itu persis kayak kita ini gitu ya. Iku Rabi'ah itu kaboten gitu ya. Tapi tidak apa-apa sesungguhnya. Karena kalau yakin betul itu, ngapain sih takut? Kan tidak perlu gitu ya. Lepaskan saja bahwa gitu, dari rumusnya gampang. Lakukan amal karena itu perintah Gusti Allah. Paham ya? Jangan melihat amal itu dari amal kita yang berbuat. Sudah, kalau kita bisa ngajar baik, bisa ngaji, bisa apa ya, karena Gusti Allah sehingga datin iso. Sehingga di situ tidak akan muncul namanya kesombongan, perasaan itu hebat, perasaan itu harus begini, perasaan gampang tersinggung, macam-macam itu. Munculnya banyak perilaku-perilaku yang yang destruktif, yang negatif, itu sesungguhnya adalah karena mengelola terhadap hati yang tidak benar gitu ya. Awal itu kosong. Mengelola hati. Termasuk meyakini tentang batasan-batasan hidup itu. Enggak usah berat, enggak usah berat dalam hidup itu. Ya itu gambarannya dari hadis innamal amalu apa? Binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hadis yang kalau dijerukno dipahami itu sangat.
Jadi hidup pada akhirnya adalah apa yang kita lakukan sangat tergantung pada, makanya motivasi mindset itu menjadi sangat penting. Mindset itu dari mana? Cara berpikir kita, paradigma, visi, istilahnya bangsa jeruan oke nih ya. Ikan tekok gini. Jadi gini ya, kita ini sesungguhnya kan belum pernah tahu betul diri kita ini siapa. Kalimat arafah nafsa itu jangan lihat arafah nafsa aku ya aku bobotku sak ini ya. Wajahku kayak ini gitu, ukuranku pelukku sak ini, kelambiku sak ini aku. Itu kan roh jobone tok casingnya. Tapi apakah kamu tahu sak jeru-jeruan ini kan enggak? Bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan pikiran kita? Bagaimana dengan visi kita? Bagaimana mindset kita? Kenapa kita harus bergerak begitu? Terus kita ini bisa bergerak, visi kita, ilmu kita dari mana? Kita tidak pernah tahu itu, tidak pernah menyadari itu, gitu ya. Arafah nafsah, makanya kalau di dalam penafsirannya Quraisy Shihab itu ya mengatakan bahwa seseorang tidak akan bisa mendapatkan sesuatu itu tidak akan bisa berubah seseorang itu kecuali binafsi. Jadi innallaha la yughayyir ini ya tentang merubah kehidupan ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak akan bisa merubah kehidupan ini dengan perubahan apapun. Hidup kita akan menjadi hidup yang tidak punya kemampuan untuk menggerakkan, merubah sesuatu kalau kita tidak memulai dari menggerakkan mabian fusina. Bian fusina itu mindset. Bian fusina itu adalah motivasi hati yang ada dalam diri kita. Diri kita itu apa? Ya ilmu, mindset, visi, keyakinan. Gitu ya. Itu yang mampu menjadi sesuatu yang menggerakkan. Itu yang harus dijaga, diilmoni terus. Ya kayak gini nih ngaji nih, dipahamkan lagi. Ini. Supaya hidup kita punya nyawa, supaya punya kalau gas itu punya BBM, dia punya minyak yang bisa menghidupkan, menyalakan kehidupan kita ini. Minyaknya ada di dalam kita ini. Nah, orang itu tidak paham kehidupan. Ya, bahwa manusia ini makhluk sosial. Itu kan ada uraian panjang bahwa manusia ini adalah makhluk zon, bahwa manusia ini manusia yang punya perasaan, yang punya cinta, bahwa manusia itu punya ini. Kita juga tidak paham cinta itu kayak apa. Yang benar, bahwa perasaan itu mengelola perasaan itu seperti apa, perasaan dengan hati itu di mana. Itu kan sakjane kompleks. Kita tahunya hanya apa suka pecel nek lesu, menurut ya. Rawon, nek kita sakit ke dokter ngombe iki itu tok. Tapi kita tidak tahu substansi yang sesungguhnya. Maka semakin kita mendalami diri kita sesungguhnya, kita akan semakin bisa punya bangunan mindset yang benar. Baik dalam cara pandang kita tentang Allah, tentang diri kita, tentang alam semesta. Nah, tambah seru ya. Oke, silakan kalau ada yang tanya. Pengen jeruk mana ayo. Tapi kan rasional ya. Rasional. Kadang tiba-tiba kita susah. Apa susah? Bagaimana Anda mengolah susah itu? Batasi dengan ilmu. Ya udah. Oke. Eli, apa? Ada yang kamu menderitakan apa? Banyak kayak kepala sekolah. Ada? Itu tadi. Susah itu kita kembalikan ya kepada Gusti Allah tadi itu ya. Bahwa tidak ada sesuatu yang kita sakit sekalipun, yang kita susah, yang kita tidak suka sekalipun, yang itu tidak ada sesuatu hikmah kemanfaatan dalam diri kita. Ya. Cuman seringkali kita terlambat taunya. Ya, taunya apa? Terlambat. Karena terlambat kita minimal ada keyakinan dulu, supaya bisa menahan susah tadi. Sudahlah, saya tahu ini ujian, ini susah, ini menyakitkan, ini saya tidak tahu. Tapi saya yakin pasti. Karena tidak ada satupun dari sesuatu yang terjadi tanpa campur tangan Gusti Allah. Jadi kita tidak mungkin bisa bergerak sendiri, itu tidak bisa. Sesuatu terjadi itu terjadi dengan tiba-tiba sendiri, tidak. Baik diri kita, baik pada alam semesta, kepada siapapun, itu ya. Kembalikan, maka tetap pondasi ini pada keyakinan tadi ini. Kita ini kan problem di akidah tadi itu loh ya. Akidah itu kan urusan batin. Kita belajar akidah akhlak atau keimanan paling-paling ngapal sifatnya Gusti Allah Rabbul ya. Tapi bagaimana lalu
memperdalam, itu saja gak ono maringe gitu loh ya. Memperdalam ketika kita bicara wujud itu apa sih sifatnya Gusti Allah? Itu kan nek dijerokno itu jero banget. Wujud ada. Ini ada enggak? Ada. Terus bangku ini ada enggak? Beda enggak adanya? Beda enggak adanya? Kalimatnya ada kan? Sama adanya tapi beda ya dalam adanya. Beda kan? Ini bisa bunyi, ini tadi turun enggak bunyi. Ini butuh pulsa untuk bisa bunyi, enggak perlu pulsa. Sama-sama ada. Kita bicara satu saja ada tentang wujud. Wujudnya Gusti Allah itu. Allah ada, manusia ada. Beda enggak dalam adanya? Beda. Allah satu. Kalimat Allah satu wahid. Ya, HP ini satu. Sama enggak dalam satunya? Itu jeru ya. Beda satu. Ini ada struktur. Semua makhluk itu cirinya tarkib, murakkab. Kalau Allah itu wahidun ahadun. Ahadun. La awwalahu wa la akhiralahu. Wis, Allah itu ya. Kita bicara wujud saja itu sesungguhnya sekedar tahu artinya wujud itu Allah ada. Satu, Allah itu ahad. Ahadnya bagaimana? Ini satu beda. Ya, satu itu beda. Nah, dalam hal tadi di mana manusia Allah memberikan sesuatu yang tidak, itu namanya ujian sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi apa terjadinya gap antara sesuatu yang kita idealkan, kita inginkan dengan kenyataan, itu namanya sebuah ujian. Singkat kita karepno, susah. Terus bagaimana cara mengolah susah tadi ya? Kembalikan. Ini singgawi ya Gusti Allah. Dan kita meyakini Allah tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau nggak susah saya berarti pasti ada sesuatu yang saya harus lebih baik. Jadi ambil menjadi satu kekuatan bahwa saya harus mengkoreksi diri, saya harus ini. Mumpung urip. Mumpung apa? Urip. Kalau sudah mati kan nggak bisa kita punya koreksi itu. Mati sekarang susah, kan apa sekarang dikebui apa dikai nikmat ngono tok wae sih. Ya. Jadi sekali lagi itu kekuatan akidah ya, mindset tadi. Niat itu masih berada di wilayah akidah tadi itu ya, yang tidak tampak. Betul. Ya. Apa? Tulis bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya, bahasamu terus. Ikhlas itu bahasa agama. Tulus ikhlas. Bahasa Jawa. Ikhlas, tulus, ikhlas. Itu malah double ya. Jawa karo Arab berarti. Ya. Ya. Cuman tentu kalau Jawa kita tulis dalam pengertian wong Jawa bukan agama ya ukurannya beda kan gitu kan. Ya mungkin tulus itu ngekei kadek gremeng wong Jawa itu. Ya. Nah, ikhlas itu bukan hanya tidak gremeng. Ya memang gak karena apa-apa kayak. Ya tadi saya katakan kita berbuat baik ya karena kita perintah Gusti Allah. Betul ya? Paham? Bukan karena wong iku apik nang ngene kene. Kita ater-ater ngekei bukan karena diater-ater kita ndak. Pokoknya sego tekor ngono mbok aku diater apa gak kok ngeteri wong terus kemudian meneh arep arep kok anu ater-ater ya. Wis tak teri rono. Omane angkate buahan gitu ya. Iku tak teri kono kok gak tekor ini tak tonjoki wis ngene. Oh, iku sing ditonjok malaikat tenan gitu ya. Jadi ciri wong sing ikhlas itu tadi ya, nggak peduli dengan kadang cuek. Itu sih saya katakan Gus Dur itu sebenarnya melokalisir ikhlas itu. Karena orang memang ya kita seringkali beralibi itu beralasan ya, beralibi itu berlindung. Ya kan manusiawi kalau saya disakiti saya akan marah gitu kan. Kalau saya nggak dikasih, kok kono nggak ngomong aku, kono ngelek aku ya elek. Aku lapo ngapi deh. Seringkali berlindung di balik itu. Padahal itu sesungguhnya kita sedang kalah juga. Kita sedang kalah. Tapi sekali lagi karena alibi gengsi macam-macam. Tapi sesungguhnya kalau Anda berbalik, tidak ngereken dia, sesungguhnya Anda sedang menang. Menang. Orang menyakiti Anda tapi Anda lalu tidak pernah menyakiti bahkan ngapii, sesungguhnya Anda dalam posisi yang sangat menang dan menjadi juara itu. Allah pasti. Tapi ya kalau saya mikir, aku supaya jadi juara, ya orang mana? Wis pokoknya aku karena Gusti Allah ngenapi nok wong gitu loh ya. Gusti kan dilokalisir supaya bisa begitu bagaimana? Ya wis umpamanya isone ngono.
dilapori wong, "Iki ya apa Gus, ini kok orang ini sama jenengan kok ngritik seperti ini." Ya jarno isone ngono. Supaya kita nggak terlalu abot-abot. Ya, bukan ngelokno wong ndak. Ya wis wong jarno pancen dhek isone ngelokno ngono gitu loh ya. Kita mencoba untuk melokalisir, tidak terlalu memikirkan sesuatu yang sesungguhnya akan mengganggu terhadap. Makanya Gus Dur mengatakan, lakukan sesuatu yang diyakini benar, karena Anda untuk memuaskan kebenaran apapun yang kamu lakukan itu pasti ada orang yang tidak menyukai itu. Ya, itu tapi ya kudu bener tenan, coba karpe dhewe gitu loh ya. Wis ora bener yakin bener itu jenenge melarah itu. Iku jenenge wong belarah apa jenenge wong. Iya. Iya. Ya harus ukuran-ukurannya itu kebenaran. Hah? Oke. Ada? Butuh ilmu, butuh keyakinan tadi. Sebenarnya berangkatnya dari keyakinan, ilmu, lalu kemudian mengamalkan. Ya. Mengamalkan itu yang praktek. Kita kadang sudah tahu tapi tidak bisa. Ya, wong nek lali atau pas kita ini, ya namanya wong tadi itu ya, masih punya alibi, ya wong aku wong. Segera kembali, segera balik. Ya wis lah. Karena kita akan sakit betul ya. Artinya kalau kita membiarkan itu, sesuatu yang menyakitkan itu kita tanggapi dan lalu kita berikan respon, dengan kita kembali itu, energi kita akan habis ke sana. Tidak pernah bisa berbuat sesuatu kebaikan. Ya sudah, tetap sesuatu itu ketika sampai pada tingkat fitnah menghalangi, ya sudah, kita ikhtiarkan untuk memberikan penjelasan atau kita berikan feedback lah gitu ya. Tapi tidak perlu lalu kemudian kita harus meyakinkan, mengharuskan orang itu mau memahami kita ini. Nah itu, ya Anda lihatlah, saya tidak tahu persisnya ya, tapi yang secara lahir orang seperti Jokowi itu luar biasa. Ya, dia kalau mau membalas gitu ya, dengan caranya dia bisa, dia punya power ya, saat jadi presiden apalagi. Tapi dia kan biarkan. Tapi kan Jokowi loh ya, lepas dari opini orang yang tidak suka, justru orang ikhlas itu banyak nggak seneng. Gus Dur dulu yang nggak suka kan banyak juga kan. Sing dianggap ini, sing dianggap gini gitu. Wong yang nggak patah ikhlas itu akeh koncone banyak kadang. Ya, karena dia terlalu banyak kompromi ya. Terlalu banyak kompromi ya. Terlalu banyak kompromi. Orang tidak ikhlas terkadang terlalu kontradiktif, kontroversial. Karena dia berhadapan dengan banyak bedenggik-bedenggik. Tahu para bedenggik itu? Orang-orang yang memang punya kepentingan, punya ini, gitu loh ya. Nah, ikhlas itu kan nggak ngereken. Kan masih dulu nggak tak kayak apa-apa kan. Mangkel dia. Ya, kan masih boloku, kan masih tim suksesku. Dia nggak dikasih apa-apa karena akan melanggar hukum. Masih mangkel kan dia. Yang semula dulu. Karena dia awalnya juga tidak ikhlas kan. Jadi tim sukses supaya kok into apa gitu kan. Akhirnya kayak itu apa-apa kan dia marah. Lah sing ikhlas kan nggak ngono lah. Salah dewe kan. Nah, jadi musuh. Orang ikhlas itu banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Ya makanya kalau kamu tidak punya musuh berarti kamu tidak pernah ikhlas. Ya, maksudnya. Ganti musuh berarti gak ikhlas. Ya. Masih banyak kompromi gitu ya. Ya Rabbi fa'ufa'na bi barakatihim.